sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat kepada Nabi dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Nawawi, makruh hukumnya apabila seseorang tu bersalawat tapi tidak bersalam kepada Nabi. Jadi perintah salawat tu langsung dengan salam Bapak Ibu. Jangan cik salawat aja, ada salam hendaknya. Kalau salawat saja tanpa salam, kata Imam Nawawi, hukumnya makruh. Jadi berbarengan, ada salawat, ada salam. Dalam solat kita kan seperti itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas satu tema maudhu', ringkasan khulasah daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki yang berjudul Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban, ada apa di dalam bulan Sya'ban. Banyak kita tak tahu Sya'ban itu memiliki keutamaan, dan bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengingatkan para sahabat ketika sudah masuk bulan Sya'ban. Kita kadang yang tahu kita ada bulan itu mulia kalau kita memperingati bulan itu. Jadi yang selama yang kita peringati itu ya Rajab, karena ada di dalamnya Isra Mi'raj. Kemudian yang kita peringati selama ini Rabiul Awal, karena di dalamnya ada peristiwa Maulidir Rasul. Selama ini kita peringati Ramadan, karena di dalamnya ada nuzul Quran. Selama ini kita peringati Tahun Baru Islam, karena ada di dalamnya hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. 4 ini menjadi PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Tahun Baru Islam Hijriyah, Maulid Nabi Rabiul Awal, Isra Mi'raj Rajab, nuzul Quran Ramadan. Tapi kita lupa ada satu yang Nabi juga memperingatinya dan kita tidak memperingatinya, dan itu adalah terjadi di bulan Sya'ban. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu pertama adalah peristiwa tahwilul qiblat, peristiwa perpindahan arah kiblat, dan ini terjadi di dalam bulan Sya'ban. Jarang-jarang penceramah kita dengar mengkisahkan Sya'ban itu tentang tahwilul kiblat, jarang. Padahal dalam Quran jelas tahwilul kiblat itu ada, dalam hadis jelas, dan itu disepakati terjadinya di dalam bulan Sya'ban. Ketika Nabi Muhammad menghadap arah salat ke arah Masjidil Aqsa ke Palestina. Berapa lama? Ada yang katakan 14 bulan. Dalam riwayat yang lain 17 bulan lamanya Nabi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian turunlah ayat ketika itu. Apa bunyi ayat? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad, arahkanlah arah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka semenjak ayat itu turun sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, siapapun yang salat mesti menghadap ke arah Masjidil Haram. Mana dia? Makkah Al-Mukarramah. Nah tu Masjidil Haram. Dulunya ke Masjidil Aqsa, tapi datang ayat dianjurkan kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Peristiwa itu terjadi di dalam bulan Sya'ban. Maka Sya'ban dikenal dengan peristiwa tahwilul qiblat, perpindahan arah kiblat. Di mana terjadinya? Di Madinah. Nah, tempat terjadinya itu diabadikan oleh kerajaan Arab Saudi. Diberi namalah, dibuatlah sebuah masjid, padahal dulu tidak masjid. Diberi namalah dengan Masjid Qiblatain. Nah, itunya tu. Kenapa Qiblatain? Karena 2 kiblat Nabi pernah salat di situ. Satu arah ke arah Masjidil Aqsa, satu lagi ke arah Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah.
Nah, sampai kini masih ada tandanya. Ke situ arah Masjidil Aqsa, ke situ yang arah Masjidil Haram. Yang dipakai cuman mihrab yang arah ke Masjidil Haram. Nah, maka bernama masjid itu Masjid Kiblataini. Kiblataini menunjukkan dua kiblat. Kiblataini dua kiblat. Begitu dalam bahasa Arab. Kiblatun satu kiblat. Ingin menjadikannya dua, tambah ya dan nun di belakang. Kiblatun satu kiblat. Ingin dua kiblat, tambah ya dan nun. Kiblataini itu dua kiblat. Ainun satu mata. Kalau nak menjadikan dua mata, ainaini itu dua mata artinya. Ada juga ainani, ainaini. Uzunun bahasa Arabnya satu telinga, uzunun. Kalau dua telinga, uzunaini, dua telinga. Yadun satu tangan. Kalau dua tangan, yadaini, ya tu. Yadaini itu dua tangan. Rijlun satu kaki. Kalau dua kaki, rijlaini. Ya, itu kalau pandai bahasa Arab apa-apa. Itu mudah bahasa Arab ni ya. Walaupun ada orang nyebut bahasa Arab ni bahasa paling susah di dunia katanya. Tapi kalau kita pandai qawaid, nahwu saraf, enak dia. Babun, babun satu pintu. Kalau dua pintu, tambah ya dan nun di belakang. Babai, babaini. Ada juga babani, babaini. Itu dia. Zaujatun satu orang isteri. Kalau dua orang isteri, poligamaini. Itu bahasa awak. Zaujataini. Jadi mudah dia tambah ya dan nun. Qiblatun satu kiblat. Kalau dua kiblat, kiblataini. Tidak dibunyikan aini di belakang tu, disukunkan nun, maka menjadi masjid qiblatain. Kapan itu terjadi tahwilul qiblat? Terjadi di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada orang bertanya, apa saja bulan-bulan yang engkau ketahui yang memiliki kemuliaan? Jangan cuma yang 4 tadi saya, masukkan bulan Sya'ban satu. Bulan Sya'ban, kemuliaan bulan Sya'ban, ada peristiwa di dalamnya, peristiwa tahwilul qiblat. Kita dianjurkan oleh Allah untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada nabi-nabi kita. Wa dzakkiruhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka tentang hari-hari yang bersejarah yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Nah, karena itulah dalam mazhab kita, dalam fikih fuqaha, boleh menghadap arah salat ke arah beberapa arah selagi ia belum menjumpai suatu yang yakin. Jadi Nabi dari situ tadi ke arah Masjid Aqsa, tiba-tiba karena ada perintah ayat, kemudian Nabi berpaling ke arah Masjidil Haram. Nah, contoh kita, situasi kasus di kita, ketika kita bertamu ke rumah kawan. Awak nyebut deh kawan tadi bertamu ke rumahnya. Tiba di rumahnya tadi, karena tidak ada yang akan dimasak, nya nak menghidangkan makanan dengan kita, nya nak pergi ke lapau membeli barang bahan untuk dimasak. Saya ke lapau dulu ya, mau beli bahan ni, nanti kita masak, kita makan. Yalah, kata kita. Jadi saya bagaimana, kata kita? Engkau di rumah ajalah, di rumah ni ajalah. Yalah. Pas pula waktu masuk. Waktu masuk ni saya mau salat ni. Ayolah, kata dia, ditinggalkannya lah sejadah di atas sofa tempat duduk. Dia pergi ke warung, ke lapau, kita ambil duduk. Setelah ambil duduk, tentu nak salat. Jadi macam mana? Nah, sajadah tadi ada sajadah yang sudah disediakan. Tentu nak tahu kita ke mana arahnya. Entah ke situ, entah ke situ, entah ke situ, entah macam mana. Cuba tengok di apa? Cuba tengok di handphone yang mana arah kiblat. Oh, ke situ tu. Kita bentanglah sejadah ke situ. Salat kita, Allahu Akbar. Ketika kita salat, datangnya. Ketika baru satu rakaat, datang kawan tadi. Salah tu katanya lah, geser ke kanan lagi katanya. Boleh dalam kajian fikih kita geser ke kanan. Boleh. Tiba pula anaknya lah,
salah tu ke kanan lagi katanya. Lah, balik puluh ke kanan balik. Rupanya mak tadi nak pernah semayang di rumah tu rupanya. Boleh ke kanan. Boleh cek lagi. Suaminya rupanya nak ke salah. Itu dah ke kanan lagi. Selalu ke kanan. Bolehnya cuma sampai 3 kali. Kalau kali yang keempat, tak boleh, batalkan saja solat. Ulanglah balik takbiratul ihram. Tapi kalau baru sekali, jangan dibatalkan solat. Boleh lanjutkan solat kalau itu baru sekali. Nah, silahkan lanjutkan solat kalau baru sekali. Tapi kalau sudah 3 kali, batalkanlah solat kita. Jadi jangan, kalaulah 3 kali baru batalkan. Kalau sekali, lanjutkan saja solat kita tadi. Nah, peristiwa itu disebut dengan peristiwa tahwilul qiblat. Apa tahwil? Tahwil berpindah. Tahwil. Ini sesuatu yang menjadi kebanggaan Rasulullah. Bahkan Nabi kalau dalam bulan Sya'ban, Nabi selalu ingat peristiwa ini. Kenapa? Karena jarang-jarang Nabi menerima wahyu dalam keadaan Nabi salat. Ada yang katakan ayat ini turun ketika Rasulullah salat. Ada ulama tafsir katakan tak, ayat ini di luar Nabi salat. Tapi ada qaul ulama ahli mufassir katakan bahwa ayat ini turun ketika Nabi sedang melaksanakan salat. Biasanya ayat itu turun ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabat di masjid, turun ayat. Kadang Nabi dengan keluarga di rumah, turun ayat. Kadang Nabi di medan perang, turun ayat. Jarang-jarang ketika Nabi salat turun ayat, kecuali tentang tahwilul qiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itulah tempat tu diabadikan, bernamalah Masjid Qiblatain. Memang beda kita dengan orang-orang Pakistan, Afghanistan. Itu tengok jemaah haji, jemaah umrah dari Pakistan, Afghanistan. Itu kalau mereka berangkat haji, berangkat umrah, memang mereka nampak tilas, Pak. Memang seperti apa Nabi berangkat, mereka ingin melakukan seperti itu. Kemana Nabi pergi, mereka sampai ke tempat itu. Itu orang Pakistan dengan orang Afghanistan. Tunu. Nabi berjalan setiap hari Sabtu dari rumah ke Kuba, berjalan kaki. Mereka juga berjalan kaki. Nabi begitu juga sampai ke Syuhada, mereka berjalan kaki ke Syuhada. Oh, Nabi salat di Qiblatain, salat. Masjid Khandaq, pergi pula ke Khandaq. Masjid Sabah, pergi pula. Begitu orang-orang Afghanistan, Pakistan, kita perhatikan seperti itu. Ya, beda dengan kita. Kita mana ada yang solat di Masjid Qiblatain tu, Pak? Kalau ndak bersetegang dengan mutawif, dengan apa namanya tu, pemandu tu. Biasanya nyobek, Bapak Ibu, kita di atas mobil saja ya, kita ndak turun katanya. Kan macam itu biasa tu di Masjid Qiblatain. Kita ndak turun ya, kita di sini saja. Inilah namanya Masjid Qiblatain. Amat tu menengok aja ikonya. Tak pernah kita menengok ada kubah ada mihrab 2 di atasnya. Tak pernah kan? Jarang jemaah Indonesia disuruh turun. Tapi kalau orang Pakistan, orang Afghanistan, begitu dia. Tu disuruh turun sampai melihat ini. Bahkan saya perhatikan di Taif gitu juga. Di Taif tu ada Masjid Qu' namanya. Ada Qu'. Qu' itu batu. Ni Qu' namanya ni. Ni Qu'. Batu yang lunak ketika Nabi menekan batu itu. Jadi ketika ditekan batu, kan waktu Nabi hijrah ke Taif, Nabi kan disambut oleh anak-anak dengan batu, dilempar Nabi. Nah, berdarah Rasulullah SAW. Menahan sakitlah Nabi di batu sebesar meja ni batunya. Di Taif ada. Menahan sakit, ditumpukan Nabi tangannya. Lunak batu tadi dan berbentuk Qu'-nya Rasulullah. Pas bentuk daripada Qu'-nya Nabi, maka bernama Masjid Qu' namanya. Sampai sekarang masih ada. Itu jemaah haji, jemaah umrah saya perhatikan dibuat mutawif tak turun itu. Cik tengok daya tebis saja tanya. Kalau basuh kampung kami diutau-utau aja kadang tak nya. Tayu itu tak pakai itunya nyanyalah. Itunya katanya di otak aja dia nya. Hanya cuba turun, minta turun. Buat turun bilang. Tengok ke situ, kat Taif tu ada Masjid Qu'. Memang berbekas sampai hari ini masih ada
batu itu lunak, batu tadi. Nah, kan ketika batu itu lunak, datang Jibril, ya Muhammad, maukah, apa keinginan engkau Muhammad? Aku lemparkan gunung Taif itu kepada mereka. Ndak, kata Nabi. Nabi ini pemaaf sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, fa innahum qaumi fa innahum la ya'lamun." Kata Nabi, "Nah, mereka adalah kaumku dan mereka itu tidak mengetahui." Dan kata Nabi SAW, akan ada masanya nanti daripada mereka orang-orang yang kuat imannya. Betul ternyata. Ketika Nabi meninggal dunia, ketika Nabi wafat, banyak yang balik kepada murtad. Banyak yang murtad. Banyak yang kembali kepada agama-agama mereka yang lainnya. Tapi penduduk Taif, satu pun tidak ada yang murtad. Nah, yakin mereka. Walaupun Nabi wafat, mereka yakin dengan Islam, mereka yakin dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Jadi, peristiwa pertama di dalam bulan Sya'ban adalah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa tahwilul qiblat. Ada peristiwa yang kedua, kata Abu Ya Alawi Al-Maliki rahimahullah, dalam madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Yang kedua, perintah khusus untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dalam bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ni Allah betul-betul memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ni bulan Sya'ban ni disebut dengan bulan Nabi. Allah mengkhususkan perhatiannya kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi katakan, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahri ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan aku, kata Nabi. Kenapa Sya'ban bulan aku, kata Rasulullah? Nabi mendapat perhatian khusus daripada Allah di dalam bulan Sya'ban. Apa perhatian khususnya? Ayat Al-Quran, perintah tentang bersalawat kepada Nabi itu turun dalam bulan Sya'ban. Apa bunyi ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun dalam bulan Sya'ban. Apa arti ayat itu? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Setelah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, Allah memerintahkan kita, sallu, bersalawatlah kamu, alaihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallama taslima, dan berikanlah salam taslima, dan berikanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah memerintahkan para malaikat, memerintahkan orang beriman bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun di dalam bulan Sya'ban. Makanya dalam mazhab Imam Hanafi, Bapak Ibu, apabila kita mendengar orang membaca ayat itu, atau kita sendiri yang membaca ayat itu, setelah membaca ayat diwajibkan bersalawat kepada Nabi. Itu dalam mazhab Hanafi. Wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena ada kaedah usul fikih. Al-amru minal Qur'an yufiduhu lil wujub. Sesuatu perintah yang datang daripada Al-Quran, maka perintah itu menunjukkan wajib hukumnya. Kan perintah tu, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Maka setelah membaca ayat itu, wajib kita bersalawat menurut mazhab Imam Hanafi. Makanya kalau di daerah-daerah Tajikistan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, daerah tan itulah, itu kebanyakan mazhabnya Hanafi. Itu kalau ada orang membaca ayat itu, gemuruh baca salawat. Di kita bila ayat itu dibaca?
ketika sebelum azan atau ketika khatib akan naik mimbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Datanglah ke Turki, ke daerah Tantan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Gemuruh orang bersalawat karena menurut mereka apabila dibaca ayat itu wajib bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mazhab kita Syafi'i tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Tapi janganlah tak membaca pula. Kikir kalau kita tak membaca karena perintah ayat ada. Di masyarakat kita kadang yang ayat itu dibaca yang ni entok-entok ni. Jadi itu karena tak tahu. Kinilah tahu kita. Apabila terdengar muazzin membaca ayat itu atau khatib membaca ayat itu, maka dianjurkan kita membaca salawat. Nah, gitu dia, Pak. Baik. Ayat ini juga menjadi Nabi SAW merasa Nabi itu Masya Allah diperhatikan khusus oleh Allah. Allah perintahkan malaikat, Allah perintahkan orang beriman bersalawat kepada Nabi. Bahkan bukan bersalawat saja, ayat ini berbarengan dengan salam kepada Nabi SAW. Maka dalam ujung ayat itu apa perintah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat kepada Nabi dan bersalam kepada Nabi SAW. Maka kata Imam Nawawi, makruh hukumnya apabila seseorang tu bersalawat tapi tidak bersalam kepada Nabi. Jadi perintah salawat tu langsung dengan salam Bapak Ibu. Jangan cik salawat aja, ada salam hendaknya. Kalau salawat saja tanpa salam, kata Imam Nawawi hukumnya makruh. Jadi berbarengan, ada salawat, ada salam. Dalam solat kita kan seperti itu tuh. Solat kita tu ada salawat, ada salam. Coba lihat, at-tahiyyatul mubarakatu salawatut thayyibatulillah. Itu salawat. Setelah itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu dia. Jadi makruh hukumnya kalau salawat saja tanpa salam. Jadi berbarengan dia salawat dan salam. Thayyibatu as-salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Ka, kalimat ka. Jadi ada orang-orang salafi, tetangga kami ada sekolah di sekolah salafi, kecik ustaz salafi, tak boleh memakai ka, kata dia. Jadi kalau kita kan tasyahud kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kata mereka tak boleh pakai ka, jadi pakai nabi. Jadi salam mereka assalamu alan nabi. Kalau kita assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau mereka tidak assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata mereka ka itu dibaca untuk orang hidup, sedangkan Nabi sudah meninggal, maka tidak boleh membaca ka. Kok menurut Wahaboy tadi ini berubah-ubahnya cara salat. Jadi kata mereka kalau ka itu Nabi masih hidup. Para sahabat membaca ka karena Nabi masih hidup. Nabi sudah meninggal dunia, jangan baca ka, tapi dirubah dengan Nabi. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salih. Itu kata mereka. Nah, sebenarnya menjawabnya mudah sekali. Jawaban pertama, ka itu memang kepada orang yang hidup, akan tetapi tidak mutlak kepada orang yang hidup saja. Buktinya Nabi sendiri membaca untuk diri Nabi tetap memakai kalimat ka waktu Nabi masih hidup. Satu. Jadi Nabi kita membaca tahiyat itu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka, bukan assalamu alayya. Mestinya Nabi membaca assalamu alayya, salam terhadap diriku, tapi tidak. Nabi tetap membaca assalamu alayka. Satu. Dua, ka itu tidak identik dengan orang yang hidup. Dengan orang yang meninggal dunia pun Nabi memakai assalamu alayka, assalamu alaikum. Mana dalil? Hadis dalam Sahih Imam Bukhari.
Hadis dalam Sahih Imam Muslim. Ingat tak ginda? Hadis ketika Nabi ziarah kubur Baqi'. Baqi' di Madinah, kuburan Baqi'. Ketika Nabi ziarah ke kuburan Baqi', apa yang Nabi baca ketika salam? Assalamu alayka ya ahlal baqi'u ghardaqa, Allahumma ufir li ahlil baqi'. Satu riwayat yang lain, Nabi membaca Assalamu alayka ya ahlad diyar. Ada Nabi baca Assalamu alaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sahabat yang di samping Nabi, Bilal bin Rabah kalau tak salah, kagetnya. Kata Bilal, ya Rasulullah, fa innahu mayyitun. Ya Rasulullah, ini kan yang kita ini kan orang-orang yang sudah mati. Mengapa kita baca salam pakai ka, pakai kum pula? Nah, apakah mereka menjawab? Mereka mendengar. Jadi kata Nabi SAW, bala ya, kata Nabi, mereka mendengar tapi mereka tidak menjawab. Kenapa? Lau ajabtahumus salam, kalau seandainya mereka menjawab salam dari kalian, lahdamuh, maka kalian akan lari terbirit-birit. Nah, makanya iyutnya, cubalah awak ziarah ke makam ayah awak, nini awak, kakek kita yang lah meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Tiba sekali suara dari kuburannya, yo cucu bilo, tiba cucu dan kukula ramu dan teragak ke bawah. Tetap buat di situ tu lari pulang lah. Lari walaupun tu datuk kita dulu. Tapi mereka mendengar. Nah, ka kalimat ini dipakai oleh Nabi. Jadi bukan kepada orang yang sudah meninggal, orang yang hidup saja kalimat ka, tapi kepada orang yang hidup pun Nabi menggunakan kalimat ka. Assalamu alayka, assalamu alaikum. Kemudian dalil yang ketiga menolak pendapat mereka. Ketika Nabi Isra Mi'raj dalam hadis sahih, langit tu kan ada sab'a samawatin tibaqa. Langit tu ada 7 lapis langit. Langit pertama Nabi Adam dalam hadis, langit kedua Nabi siapa? Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Musa, Nabi Isa. Langit yang keenam Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Sampai Nabi naik ke langit yang pertama, Nabi membaca salam kepada Nabi Adam. Apa salam Nabi? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Adam, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itulah ritual Isra Mi'raj yang diabadikan di dalam salat. Okey. Nabi Adam yang dijumpai oleh Nabi Muhammad di langit yang pertama, arwahnya kah atau jasadnya? Arwah. Jasad Nabi Adam di bumi sudah meninggal dunia. Jasad Nabi Adam di dunia sudah wafat. Jasad para nabi di dunia, arwahnya para nabi diangkat ke langit. Nah, Nabi Adam sudah wafat, Nabi Muhammad tetap memakai kalimat ka, assalamu alayka. Nah, maka oleh karena itu ayat ini jelas berbarengan perintah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah ni, salawat iya, salam iya juga. Nah, maka dalam solat tadi ada salawat, ada salam. Salatan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Dalam doa kunut macam tu juga, ada salawat, ada salam di ujungnya. Nastaghfiruk Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'idzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, ini tu salawat ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Tu salawat. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
ada salawat, ada salam. Kalau ditinggalkan yang di belakang ni, hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Umpamanya kita cuman baca nastaghfiruka wa natubu ilaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berarti tinggal salam. Hukumnya apa? Makruh. Itu dia. Apalagi ni dekat tarawih ni. Tarawih dekat lagi. Hati-hati. Kalau meninggalkan salam, Imam Nawawi katakan hukumnya makruh karena meninggalkan perintah ayat, satu ayat. Ayat tu berbarengan perintahnya salawat dengan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Itu jawabannya. Bukan sallallahu alaih. Kalau sallallahu alaih cuma dapat salawat saja. Nah, ingat-ingat itu. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Jangan jawab sallallahu alaih. Kalau sallallahu alaih berarti cuman salawat saja, tidak memakai salam. Tapi jawab dengan Allahumma salli wa sallim alaih. Itu dia. Kadang ada juga kita mendengar masjid-masjid cuman sallallahu alaih. Kadang dia nak copet sallallahu alaih, sallallahu alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaih. Jadi jawabnya pakai salawat dan salam, sehingga sempurna fadilah sunnah itu kita dapatkan. Kalau separuh ya makruh bahkan hukumnya. Kullu makruhatin, dikatakan dalam sebuah kaedah, setiap perkara yang makruh tufawwid an fadilatiha, bisa menghilangkan sesuatu fadilahnya. Aturan dapat kita pahala banyak, aturan dapat kita bonus banyak, tak jadi dapat, disebabkan karena melakukan perkara yang makruh. Nah, itu dia. Jadi yang kedua, spesial dalam bulan Sya'ban itu ada yang dikenal dengan perintah salawat dan salam kepada Nabi SAW. Dua. Yang ketiga, mulianya bulan Sya'ban ini, Nabi katakan dalam banyak hadis, katakan bahawa ada satu malam yang Allah ampuni dosa seluruh hamba pada malam itu. Malam apa tu? Malam nisfu Sya'ban. Ya, kemarin. Kalau kini pun tak jumpa dah. Dapat juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya dengan majlis ilmu. Makanya amu tadi itu dari Jakarta pesawat jam 4. Pas tiba di bandara jam 5, keluar bandara jam 5.30. Kenapa ambo beranikan mengisi petang? Ambo memikir, kalaupun tak petang malam nisfu Sya'ban, berarti malamku. Setidaknya awaklah menghidupkan je malamku nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tu malam yang mulia, Bapak Ibu. Hadisnya jelas. Apa kata Nabi? Innallaha ittala'a ala ibadihi. Allah memperhatikan hambanya, menurunkan rahmat dan ampunan kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Yaghfir li jami'i ibadihi. Allah mengampuni seluruh dosa hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Sodo kita diampuni dosa oleh Allah, illa kecuali dua yang tak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Di bulan Sya'ban yang tak dapat ampunan daripada Allah tu cuma dua dia. Siapa mereka? Musyrik wal musyahin. Musyrik, pelaku syirik. Yang kedua musyahin. Siapa musyahin? Orang yang ada rasa kebencian di dalam hatinya kepada saudaranya. Masih ada dendam, susah memaafkan saudara kita. Nah, itu tidak akan mendapatkan ampunan pada bulan Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tak dapat dia ampunan. Musyrik satu, pelaku syirik. Dia sembah Allah tapi dia sembah juga yang lain. Kedua, musyahin. Siapa musyahin? Si musyahin ini orang yang ada rasa kebencian di dalam hatinya kepada saudaranya. Payah memaafkan orang lain. Susah, masih ada dendam. Nah, ini disebut dengan musyahin. Orang ini yang tidak dapat ampunan pada malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau kemarin nisfu Sya'ban, nah, kira-kira ada tak dua sifat ni di kita? Alhamdulillah tak ada dah. Habis dapat kita ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lah dapat kita ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu janji daripada Nabi Muhammad SAW. Itu khusus daripada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu menghitungnya, nisfu itu separuh Sya'ban. Perlu kita ingatkan, kadang ada pengurus masjid, imam-imam masjid yang salah hitung antara nisfu Sya'ban dengan kunut witir separuh Ramadan, itu disamakan cara menghitungnya. Tidak, dia beda nih. Nisfu Sya'ban di siang ni, umpamanya di siang tadi kita tanggal 14 Sya'ban, siang 14 Sya'ban, berarti masuk maghrib itu sudah 15 Sya'ban, itulah malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban tu malam yang ke-15, siangnya 14 Sya'ban, masuk maghrib kan 15 Sya'ban, itulah malam nisfu Sya'ban. Itulah kita banyak-banyak amal ibadah kepada Allah. Berbeda dengan kunut witir. Kunut witir separuh terakhir Ramadan. Namanya di dalam hadis kunut witir nisful akhir. Nisful akhir tu separuh terakhir bulan Ramadan. Tu kunut witir. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya itu di malam yang ke-16. Jadi tadi kita berpuasa, puasa yang ke-15 puasa kita tadi. Berbuka gitu, berarti itulah masuk malam ke-16. Malam itu kita kunut witir. Faham kira-kira? Saya masih ingat cara mensyarah itu karena Syekh mengajarkan seperti itu, masyaikh mengajarkan. Ini kadang ada pengurus masjid mengkunut witir di malam ke-15. Itu makruh waktunya, belum sunnah itu. Kunut witir tu nisful akhir, separuh terakhir. Kalau separuh terakhir ya di malam yang ke-16 nya kita kunut, bukan malam ke-15. Nah, itu perlu diingat-ingat itu. Bulan bukan malam 15, di malam yang ke-16 nya kita kunut karena dia masuk separuh terakhir. Ini ada pula yang kunut witir di malam yang ke-14. Apa ni malam ke-14 boleh? Iya Ustaz, mungkin kami rayo, mungkin ikut Muhammadiyah. Puasa ikut pemerintah, rayo ikut mana? Dengan kacau mana? Mungkin enggak kalau boleh puasa 27 hari, mungkin pengurus tadi kami nak cari 27 hari kau je lah puasa katanya. Tak bisa seperti itu kita. Nah, begitu cara menghitungnya supaya kita jangan ragu. Dan bisa pula yang lain mengingatkan, pengurus mengingatkan imam, karena di malam ke-15 nah itu bukan waktu sunnah. Waktu sunnahnya di malam yang ke-16 nya kalau kunut witir di kunut witir Ramadan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Sudah tergambar oleh kita, ada 3 peristiwa hebat dalam bulan Sya'ban. Pertama, ada peristiwa yang bernama tahwilul qiblat, perpindahan arah kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Kedua, ada perintah untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat dan bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, bahwa adanya satu malam yang Allah mengampuni seluruh dosa hambanya. Malam itu bernama malam nisfu Sya'ban. 2 yang tak Allah ampuni, si musyrik dengan musyahid. Mudah-mudahan 2 sifat ini Allah cabut daripada hati kita. Kita bukanlah orang-orang yang ada musyrik dalam hati, dan bukan pula orang yang menanam rasa kebencian kepada saudara kita. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah panjangkan umur kita untuk taat kepada Allah. Allah berkahi kita dalam bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita rezeki bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah bantu kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah bantu kita untuk baca Quran di bulan Ramadan dan mendirikan malamnya dengan salat berjamaah tarawih dan witir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في رمضان يا رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة
ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.